itu kalau bisa dia hayati semaksimal mungkin. Coach juga mengajarkan tentang tips manajemen stres dengan merubah persepsi agar apapun yang ada bisa kita nikmati. Setiap proses dalam menjalani kehidupan ini tidak sembrono, kemudian berusaha mencari apa yang terbaik, terutama hikmah di balik ujian Allah. Terus menggunakan potensi intuisi diri ketika ingin mengambil keputusan, dan jangan biarkan diri ini bengong semakin larut dalam masalah. Saya suka bilang kepada orang-orang yang konsultasi kepada saya, bilang kepada masalah, wahai masalah, aku punya Allah, Zat yang maha segalanya, Zat yang maha kuasa. Dalam doa, ya Allah, aku punya masalah ini. Aku yakin Engkau akan memberikan solusi yang terbaik. Dan di sanalah peluang kesabaran dan pahala. Coach juga mengajarkan kita untuk merawat hati. Saya teringat dengan hadis Rasul, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Intinya di dalam diri kita ada segumpal daging, apabila baik semuanya ikut baik, apabila buruk semuanya pun ikut menjadi buruk. Apa itu? Adalah hati. Jadi hati inti semuanya, maka perlu kita rawat. Jangan suka menyentuh atau mengambil yang bukan haknya. Jangan suka ikut campur, pengen tahu aja ya. Kemudian jangan fokus kepada hal-hal yang kita sendiri nggak mau, sesuatu yang tidak baik. Jangan selalu mengiyakan sama sekali ya yang kita sendiri nggak mau kerjakan. Jangan memikirkan hal-hal yang kehadirannya kita sendiri nggak merasakan. Kemudian batasi indera kita terhadap sesuatu yang jangan sampai mengkonsumsi hal yang haram ataupun yang tidak pantas. Intinya apapun lah tentang manajemen kolbu, tentang merawat hati, itu yang harus kita lakukan. Kemudian Coach Nugroho juga mengajarkan tentang resep hidup. Ini saya jadikan pegangan banget nih. Rutinkan memaafkan dan mengikhlaskan. Memang selama 35 tahunan lebih dari saya bujang menterapi jamaah, memaafkan itu luar biasa. Mengikhlaskan juga hasilnya luar biasa. Dan ini di Al-Quran ayat yang pun jelas. Kalau mau ingin tahu tentang memaafkan di surat 7, surat Al-A'raf ayat 199 sampai 202. Silakan nanti kita bahas sendiri. Juga tentang ikhlas yang sangat luar biasa. Coach pun mengajarkan tentang afirmasi yang efektif. Bagaimana afirmasi yang positif itu menarik kita kepada perilaku yang kita afirmasikan sendiri. Afirmasi akan mendorong kita untuk berbuat dalam mencari solusi yang terbaik atas doa yang kita inginkan, harapan yang kita ingin capaikan. Sekaligus afirmasi akan memberikan kekuatan kita bisa mencapai target secara sempurna. Nah, salah satunya terapi yang diajarkan oleh Coach Nugroho adalah terapi AIR atau AIR ya, Quantum Ikhlas. Akui, izinkan, dan relakan. Nah, ini sangat luar biasa. Kemudian hari ketiga, alhamdulillah Coach Abdillah Sanad memberikan materi tentang coaching, sehingga dari 3 hari tentang konseling, terapi, dan coaching, kita bisa menyimpulkan bahwa tentang masa lalu itu bagian terapi supaya oke. Kemudian konseling juga di sana ada bagian masa lalu ya dan masa kini. Jadi kalau di matematik ada yang diarsir tuh. Kemudian masa depan itu juga ada bagian dari masa kini dan masa depan. Maka yang perlu kita pahami adalah apa itu coaching. Saya jujur mendapatkan istilah yang sangat luar biasa bahwa coaching itu hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesionalisnya. Jadi ini coaching itu lebih banyak saya perhatikan dari contoh oleh Coach Abdillah, itu banyak memberikan dialognya sehingga orang yang datang kepada kita mengerti sendiri, bahkan suka mendapatkan jawaban sendiri. Kita sifatnya membantu. Nah, karena ini pelajaran 3 hari, maka
kita perlu meringkas apa itu coaching, mentoring, consulting, kemudian training. Coach Abdillah memberikan kejelasan bahwa coaching itu membantu orang untuk berpikir lebih jernih, luas, dan kreatif, sehingga goalnya adalah perubahan mindset. Sementara konsultasi itu membantu orang untuk memecahkan satu masalah yang sedang dihadapi, sehingga goalnya atau tujuannya adalah masalah itu selesai, ada problem solving, ada solusi yang terbaik. Kemudian mentoring membantu orang untuk menguasai skill agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi keberhasilannya atau goalnya ya tercapainya tujuan itu sendiri. Kemudian training membantu orang untuk menguasai skill tertentu agar bisa menyelesaikan pekerjaan tertentu. Tentu goalnya atau tujuannya bisa melakukan satu pekerjaan tertentu dengan maksimal. Nah, ini semua coach mengajarkan kita tentang manfaat integrasi ya antara coaching, konseling, dan terapi. Insya Allah semuanya itu akan bisa memperjelas arah tujuan, membangkitkan kesadaran baru, memantik pemikiran kreatif, serta mempersiapkan strategi pencapaian. Memang pengalaman saya ketika konsultasi, tidak ada metode yang paling hebat, tapi semua adalah menyesuaikan yang sesuai dengan kebutuhan orang yang sedang ngobrol dengan kita. Apabila mereka selesai dengan masalahnya, mendapatkan pencerahan, itulah metode yang terbaik bisa kita lakukan. Makanya alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan Zoom